Disebutnya tokoh sufi pada masa dinasti Umayyah. Itu ada 3 tokoh sufi yang sangat terkenal. Kalau Bapak nggak pernah dengar ceritanya, ini diragukan ya. Yang pertama adalah Hasan al-Basri. Pernah dengar nggak? Yang kedua, tokoh sufi, tokoh tasawuf yang terkenal itu kebetulan namanya ada di sekitar kita. Sepertinya itu orang tuanya terinspirasi oleh nama tersebut. Kebetulan nama tokoh sufi yang kedua ini, beliau menjabat sebagai ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Siapa Pak? Nah, subhanallah. Mungkin Ustaz Sufyan Tsauri lebih tahu persis tuh, ya. Karena biasanya nama itu Pak, nama itu ada sejarahnya, betul nggak? Yang ketiga itu yang terkenal adalah Ibrahim bin Adham. Ini tokoh sufi yang sangat terkenal. Ada Ratu Sufi. Siapa namanya? Maria Robiatul Adawiyah. Ini subhanallah nih. Jadi punya cerita tersendiri. Nah, Sufyan Tsauri Pak, itu seorang yang sangat alim dan luar biasa keilmuannya, luar biasa juga zuhudnya. Makanya beliau disebut seorang sufi. Ditawarin Pak Ketua DKM, ditawarin jabatan, tidak mau Bapak. Ditawarin jabatan tidak mau. Kalau zaman sekarang jangan ditawarin, nggak ditawarin juga dirulus Pak. Betul nggak? Kenapa? Karena dia memanai bahwa jabatan itu adalah amanah. Kenapa Pak RW? Kenapa Pak RT selalu ngajak, ayo ibu bapak pengajian? Karena amanah. Kalau di lingkungan Pak RW ini ada yang berbuat maksiat, Pak RW biarkan. Demi Allah Pak RW keseret-seret Pak. Bisa jadi mau masuk surga nih. Stop dulu. Itu warganya ada yang jualan minuman keras dibiarin sama Pak RW. Padahal Pak RW-nya tahu, nggak jadi Pak ke surganya. Terus gimana jadinya? Nunggu antrian. Lebih luas lagi Pak Ketua BPD, satu desa. Insyaallah. Kalau berbicara honor paling berapa begitu kan? Dunia urusannya. Besar dan kecil itu dunia, tapi tanggung jawabnya. Ketika di desa Cikande ini pengajian tidak berjalan, kemaksiatan merajalela, ditarik Pak Ketua BPD. Oh gitu ya. Bisa jadi yang masuk duluan bisa Pak Ketua BPD. Tapi kalau bisa memobilisasi kebenaran yang ke depan nanti Pak Ketua BPD. Amin ya Robbal. Jadi amanah itu berat. Makanya Pak RT, Pak RW selalu ngajak, ayo ibu bapak pengajian, ayo ibu bapak. Di samping kewajiban juga memang itu punya tanggung jawab yang berat. Siapa sih pemimpin? Ya kita semuanya. Kulukum ro'in. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ibu dan bapak ketika diajak sama Pak RT, diajak sama Pak RW ngaji, jangan tutup telinga. Ya, itu juga menggugurkan kewajiban. Insya Allah. Nah, jadi Sufyan Tsauri ini beliau pergi ke salah satu tempat, ya. Padahal sesungguhnya kalau mau menerima jabatan jadi orang kaya, fasilitas disiapkan. Kalau sekarang mobilnya ya standar mobil apalah begitu. Apa? Ya, udah ya. Nah, jadi ketika itu Sufyan Tsauri ini ibu bapak sekalian, dia ikut kerja jadi tukang ngepak ngambil kurma. Taruhlah ini bosnya atau saudagar kurma. Itu sudah bertahun-tahun, kurang lebih sekitar 3 tahun Bos Sufyan. Nah, ketika sudah bekerja lama, kata bosnya ini, kebetulan bosnya ini Pak nggak tahu kalau itu namanya Sufyan Tsauri. Nggak tahu, karena ketika ditanya siapa namamu, dia bilang Abdullah. Dia tidak mengatakan Sufyan Tsauri. Padahal ini bosnya ini sudah tahu nama Sufyan Tsauri, karena terkenal di mana-mana Pak. Santrinya banyak ribuan. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita mah tidak ada pun diada-adakan. Betul nggak Pak? Ukhrawi kita kalah orientasinya dengan
dunia. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian ini bisa berubah ya, sehingga imbang antara dunia dan juga akhirat. Ketika itu kata bosnya, kamu bisa membedakan nggak kurma di sini dengan kurma di kota kami? Kata Sufyan Tsauri, mohon maaf bos, mohon maaf saudaraku, atau apalah istilahnya, saya nggak tahu rasanya kurma di sini. Itu yang punya kurma, Pak, bos kurma, kaget dia. Masa iya kamu kerja bertahun-tahun di saya, tapi nggak tahu rasanya kurma ini? Kata Sufyan Tsauri, karena saya belum pernah mencicipi sedikit pun kurma itu, sehingga dia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak dipersilahkan. Amanah nggak, Pak? Bertahun-tahun kerja ngurusin kurma, nggak pernah nyicipi. Beda dengan kita. Kalau kita kerja di Bolu, itu sebelum dijual ke konsumen, kita dulu yang kenyang. Betul nggak, Pak? Pak Ketua BPD. Sebelum yang lain kita dulu. Luar biasa, Pak. Bahkan dia pernah ditempeleng, Pak. Ditempeleng sama orang, sama bos yang punya unta. Pernah ditempeleng, Pak. Kenapa? Karena dia masak rotinya gosok, dan dia nggak tahu kalau itu Sufyan Tsauri, Pak. Ketika dia pulang ke Mekah, orang itu nggak ikut. Di Mekah dia dirimung oleh banyak orang, bertanya tentang Quran, bertanya tentang hadis. Orang kaget, ini emang siapa nih orang? Ketika orang bilang ini adalah guru kami, seorang Sufyan Tsauri, seorang yang alim, dia minta maaf, bahkan kata dia, Sufyan, udah kemarin saya tempeleng kamu, sekarang tempeleng lagi saya. Apa kata Sufyan? Tidak, karena saya memang berbuat salah, wajar. Kalau kita, Pak, tadinya orang tempeleng kita, udah gitu orang tahu dengan kita, datang orang tersebut, Pak, tempeleng saya, kayaknya bukan sekali itu, Pak. Betul nggak? Itulah Sufyan Tsauri. Terus ada yang terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini luar biasa, Pak. Dia memilih hidupnya sederhana, padahal dia dari kalangan orang kaya, Pak. Memilih hidupnya sederhana, dia bekerja sebagai seorang petani begitu untuk memenuhi kebutuhannya dan menghindari daripada hal-hal yang haram. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, siapa di antara bapak-bapak kita semuanya yang memberikan sesuatu kepada istri kita, tapi itu dari ladang yang haram, itu hakikatnya kita meracuni istri dan keturunan-keturunan kita. Bu, Ibu kalau gaji Bapak sebelum 4 juta, sebulan 4 juta, bulan yang akan datang Ibu dikasih 10 juta. Saya tanya, uangnya langsung diambil apa ditanya dulu, Bu? Amin. Jawab, Bu. Enggak, nanya dulu enggak? Ditanya dulu, Bu. Pak, ini uangnya kok bisa lebih seperti ini? Makanya hati-hati. Sepeser, Pak, 100 perak, 1000 itu bisa menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Maka harus lebih hati-hati. Yang penting rezeki, uang, penghasilan, yang penting berkah. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain kalau tidak ingin celaka dunia akhirat. Kalau yang 1000, yang 100.000 saja dia menghalangi masuk surga, apalagi yang korupsi miliaran, Pak. Masya Allah. Kalau bahasa Pak Dedi, bahasa Pak Ketua BPD, rebek kata Pak. Betul apa betul? Berat. Nah, Ibrahim bin Adham itu, dia satu ketika ke satu tempat, Pak. Ketika dia ke satu tempat, lagi ramai itu orang seperti ini, ada yang bertanya, Ibrahim bin Adham, Allah kan berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkan. Kami ini sudah minta, sudah berdoa begitu, minta rezeki, minta kekayaan, minta segalanya, tapi belum juga diijabah. Udah berminggu-minggu, udah bertahun-tahun, tapi belum juga dikabul. Saya tanya, Bapak ada nggak yang pernah berdoa udah lama nih doanya tapi belum dijabah? Ada nggak, Pak? Ada. Banyak ya? Banyak. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa berangkat Haji. sampai sekarang belum. Apalagi sekarang Susah. sampai 42 tahun nunggu, Pak. Kalau 42 tahun nunggu, sekarang usianya sudah 50 tahun, kapan berangkatnya? Makanya solusinya sekarang banyak yang umroh begitu. Atau ada yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya punya mobil.
Udah setahun, 2 tahun, belum masih motor juga. Ada yang begitu ada? Kata Ibrahim bin Adham, itu wajar. Kenapa kamu berdoa belum juga diijabah doanya? Wajar. Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, karena hati kamu mati. Coba. Salah satu penghalang penghijab doa itu karena hati kita mati. Kira-kira hati Bapak hidup apa mati nih? Kalau dengar adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, jujur langsung bangun apa masih tiduran? Waduh, gimana nih? Kalau dengar yang adzan Allahu Akbar, langsung bangun, langsung ke masjid, ke musola, atau berhenti dulu bekerja, apa langsung? Langsung. Alhamdulillah. Bagaimana ciri hati yang mati? Di antaranya pada ini, kita tahu kepada Allah, Allah itu Tuhan kita, kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita tidak melaksanakan perintahnya. Kita tidak melaksanakan hak-hak kita kepada Allah. Pada Allah sudah memberi segala sesuatu kepada kita, Pak. Betul nggak? Dari badan kita Allah berikan secara gratis pada ini. Ini napas kalau kita harus beli ibu ke rumah sakit, Bu, 2 malam saja 10 juta habis tuh, Bu. Betul nggak? Ini kita mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung kita masih bisa mencium. Harus disyukuri itu pada ini. Alhamdulillah dari dulu hidung kita bolongnya ke bawah. Coba kalau hidung bolongnya ke atas, waduh repot kalau musim hujan. Itu nikmat yang tidak terasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah masih kita jauh. Ini diantaranya penyebab hati mati. Terus apalagi? Kita baca Quran nih. Kita baca Quran kita baca. Tetapi esensinya tidak kita amalkan. Quran tidak kita amalkan. Banyak nggak yang begitu? Jujur banyak apa tidak? Apalagi misalnya yang sama sekali tidak pernah baca, tidak pernah belajar, ini PRW lebih celaka lagi nih, lebih celaka lagi. Di sini alhamdulillah ada Darul Qolot. Kita bisa belajar, bagus tuh. Setelah kita belajar, nanti kita mengamalkan. Kalau kita hanya membaca tapi tidak mengamalkan Al-Quran, ini yang menjadi penyebab hati mati. Kalau hati kita mati, maka doa kita itu terhalang. Berarti kalau kita banyak berdoa sekarang, doa itu belum didengar oleh Allah, belum diijabah. Jangan suudzon kepada Allah, tapi introspeksi diri. Semakin sedikit dosa kita, semakin banyak tobat kita, maka doa itu akan semakin mudah untuk diijabah. Insya Allah. Kita cinta kepada Rasul, cinta tahu kepada Rasul, tapi hidup kita, tradisi kehidupan kita, amaliyah kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka inilah yang menjadi penyebab hati mati. Banyak nggak hal yang kita lakukan masih tidak sesuai dengan apa yang Rasul inginkan, yang tidak Rasul contohkan? Rasul menyuruh A, kita melakukan B, banyak apa tidak? Nah, inilah salah satu penyebab doa kita belum diijabah. Ada 10, cuma satu lagi aja. Yang kelima, Bapak Ibu, kita tahu bahwa setan itu musuh yang nyata. Tahu, tapi kita masih bersekutu dengannya. Kita masih melaksanakan bisikan-bisikannya. Bahkan diri kita itu mengikuti langkah-langkah setan. Banyak yang begitu? Kata setan, udahlah jangan ngaji mah malas, mendingan lihat TV, enak loh. Kira-kira ngikut pilih mana kita? Lihat TV. Tuh, jalan ke surga tuh, nih jalan ke neraka nih. Kata setan, jangan ke jalan ke surga lah, ke neraka saja. Orang masih banyak berbondong-bondong. Bahkan Bapak, mohon maaf lahir batin, sekarang dosa itu sudah tersebar di mana-mana. Punya handphone tidak tertutup dosa. Apalagi ibu-ibu sekarang, Bu, Masya Allah, itu udah banyak grup TikTokan, grup snack video, yang namanya aurat itu Pak Ketua DKM sekarang, Masya Allah, sudah seperti hal yang biasa. Makanya hati-hati bapak-bapak, jaga istrinya, jaga anak-anaknya, mulai dari sekarang tutup auratnya, biar hidup kita berkah. Insya Allah.